Informasi, video ini berdurasi 40 menit, menggambarkan teknis pelatihan CBWC interakreditasi Kemenkes lewat Pusbangdiklat DPW PPNI Sulut. Tenaga pelatih kesehatan TPK dalam pelatihan CBWCN adalah praktisi yang mengembangkan eviden dari Sulut, berlatar pendidikan dan pelatihan yang mumpuni. Dari bidang mutu yang melihat jalannya kegiatan ini, dan kemudian teman-teman peserta pelatihan CBWCN yang pertama terakreditasi Kemenkes, yang berbasisnya kita adalah output yang akan kita capai setelah mengikuti pelatihan CBWCN ini. Ini kan saudara-saudara badan kelengkapan dari PPNI, ya. Kami membuat kegiatan seperti ini kan berbasis dari kepentingannya dari masyarakat. Jadi prevalensi di Indonesia saat ini, angka kasus penyakit kronis dimulai dari aterosklerosis. Karena membuka mindset masyarakat itu kan cuma orang masyarakat tahu nggak kali rumah sakit puskesmas selesai, sampai UMKM mandiri dan lewati orang di praktek mandiri dan lain sebagainya, tidak mampu mengembangkan karena kita tidak punya sumber daya yang mumpuni itu. Usaha negara, usaha daerah, pemerintah daerah, di sebuah kabupaten kota, sehingga ada di puskesmas bisa saja itu kalau orang belum masuk karena dia hanya badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Pelatihan CBWCN ini berfokus pada output. Setelah pelatihan dapat menggunakan sistem yang sudah berjalan di Inwena Sulut, yaitu konsultasi dan publikasi ilmiah lewat eviden praktisi. Pelatihan ini sebagai implementasi visi Inwena Sulut, yaitu pelayanan keperawatan berbasis kebutuhan kesehatan masyarakat terkini untuk mengembangkan UMKM dalam profesi. Inwena Sulut, mengabdi dengan aksi, melayani dengan hati. Selamat menyaksikan. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang tuh mau rasakan itu juga beberapa lalu lagi kalau kasih tekanan pasti dulu masa depan mau bagusnya. Tanya apakah ada penyakit penyerta atau ada apapun itu. Apa yang perlu mau kaji? Ujung sini sampai ujung sini. Berarti berapa senti itu? Untuk kedalaman luka sudah mulai dari tendon, sudah mulai dari tulang, ada jaringan nekrotik, ada slope, ada granulasi. Domain dari pelatihan kita yang kita bahas ini adalah intra dan pasca. Ini normalnya fase dulu ya, tetap mulai dari hemostasis, inflamasi, granulasi, epitelisasi, dan remodeling. Persiapkan dasar lukanya. Kemudian kita habis kaji, maka kita akan melakukan persiapan dasar luka. Seperti contoh satuan ini, data pelatihannya. Ini itu merupakan kalau bagian dari algoritma dalam perawatan luka. Perawatan itu ya kita ambil semua dan membuat jaringan granulasi dengan vaskularisasi yang baik. Itu intinya kalau dia sudah kronis. Maka kalau ini tertangani kita buat seperti ini, maka dia akan melalui tahapan proses yang normal. Kalau luka akut dengan komorbid berspesifik, kalau sekarang ya firman Anda datang kepada Anda dengan kondisinya tidak seperti ini, ya ini ada bagian skapula, ini bagian ini yang sebentar kami coba
Dan ada juga materi-materi pokok, yaitu definisi tentang pengertian. Kita akan mempelajari bagaimana tahapan infeksi dan beban mikroba. Konsep dari tahap infeksi dan beban mikroba. Sedangkan tujuan khusus dari presentasi hari luka mengenai jenis biofilm. Biofilm pada luka dapat mengidentifikasi, mendiagnosa luka dan antimikrobial kita. Terdapat mikroba, namun tidak semua. Kondisi dalam biofilm ini adalah kumpulan sel mikroorganisme, khususnya bakteri yang melekat visual potensi patogen dan flora tidak berkembang biak atau infeksi. Nah, selanjutnya masuk pada tahap memasuk ke dalam bagian pangkat 6 program. Evidence base tentang pengalaman pribadi saya ya, selama menjadi perawat dan mengembangkan praktik mandiri perawatan dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Karena tadi untuk membakar energi walaupun masuk 1000 keluar 1, kita akan membahas detail sekarang di sini supaya kita agak sedikit detail di semua bidang, jadi agak kita mesti ulang ya. Salah satunya untuk mengetahui juga modalitas kita di mana di antara 4 modalitas ini. Pemeriksaan ABI ini masuk di mana dia? Bisa vasularisasi, apalagi neurologis. Jadi adalah Doppler vaskuler ya. Jadi ada Doppler ini beda, bukan yang pakai di optim ya, bukan juga pakai di. Nah di sini ada DP indikatornya di potong alat. Ini DP arah ini 45 derajat. Ini 45 derajat. Berdasarkan spesialisasi Doppler ke bacarin aja. Pasien tolak tekan. Alat monofilament ini dia menggunakan kayak apa itu? Kayak kalau orang bilang senar. Tapi kalau mau beli ini boleh teman-teman tekan. Baru sampai di C, jadi jangan terlalu pada saat tekan diusahakan tak masuk ke dalam, bukan dia tasono. Kalau tasono berarti tidak berhasil untuk pemeriksaan yang ada di sini. Untuk cairan proses cairan resika mahal. Resika cairan atau X. Nah, yang ketiga hidroklorid. Kalau hidroklorid itu dipakai di apa ya? Tahu semua kan? Yang hidroklorid survei atau karena yang nggak sempat pegang. Kalau ada luka begini ya, tetap karena mau rawat dan luka melalui apa? Algoritma ya, kajian sampai modalitas
T-nya langsung pilih, oke langsung pilih salah satu, oke. Orang pilih konservatif lah, karena paling sering orang pilih. Kalau melakukan konservatif. Nah sekarang masuk di I. I-nya ambil wadah untuk pemeriksaan kultur di sini, kultur plus, orang ambil dan periksa. 5 hari baru ada di hasil. Setelah 5 hari orang tahu, oh ini DP ternyata bakteri E. coli, ini kaki ini ternyata bakteri E. coli yang dari beliau sudah ada di jurnal yang menyatakan sabun antiseptik jenis PRE cuci DP luka di luar dulu. Apabila pasien ortopedi ya yang sementara dilakukan stabilisasi seperti ini namanya eksternal dalam. Baru orang cuci DP dalam. Kalau sementara perawatan bisa Bapak merasa tidak nyaman, Bapak boleh kasih kode. Hah? Ya, ini kan yang Bapak ini kan saya digital, cara menjalankan ada chip DP Pak. Jelas. iya tambahin. Buat cuci bagian dalamnya tuh, dalamnya sih. Di dagu, di dahi, dagu, dahi, dahi, dagu, dagu, angkat. Dalam hitungan ketiga, letakkan tangan di dagu. Puja di dagu mana? Puja di dagu mana? Nah, silakan. Yang salah silakan maju. Algoritma steamers yang pertama T. Hari ini bilang bertambah. Boleh maju dokter dengan ini kan? Yang satu di sini. Ada umpama baju hari dicek dia ada baju 2 sirsa 2 kadondo dan 2 magis. Yang ada baju 2 durian, yang ada 2 mangga.
Siapan panitia hari kedua ini bagaimana untuk tempat dan lain sebagainya? Insya Allah besok akan berjalan lancar. Tetap semangat untuk panitia. Oke. Bagaimana ketua panitia? Ini ketua panitia CBBCN Kota Mobagu. Alhamdulillah terlaksana hari kedua sekarang, masuk hari ketiga dengan skill monofilamen dengan Abi. Ya semoga insya Allah peserta akan mampu mengeksekusi tantangan-tantangan yang akan diberikan oleh trainer-trainer yang ada di Inwok Nasulut. Mantap. Alhamdulillah hari kedua untuk pelatihan. Ya. Jadi banyak dapat tadi banyak peserta yang lupa kontrol sama yang hari pertama tuh kontrol perdarahan. Aduh, nih DP artikulasi ndak ini ya, ndak bagus. Sebenarnya kontrol ya, harusnya kontrol. Oke teman-teman sahabat Inwok Nasulut, saat ini kita bersama Ketua Inwok Nasulut Bapak Faris Sindring dan sekarang berada di depan klinik Kota Care, yaitu salah satu tempat praktik dari peserta yang mengikuti pelatihan CBBCN Kota Mobagu. Baik, selanjutnya kita akan menanyakan tanggapan atau pendapat dari Ketua dalam kegiatan ini. Bagaimana Ketua? Oke, terima kasih Nurse Ronald. Jadi sekarang ini kita berada di salah satu tempat UMKM keperawatan ya, yaitu praktik mandiri keperawatan di Kota Care ya, yang ada di Kota Mobagu ini. Nah, inilah implementasi dari layanan praktik mandiri keperawatan UMKM dalam profesi atau UMKM dalam keperawatan. Nah, UMKM dalam keperawatan ini bukan berarti kita di sini menjual produk-produk makanan atau minuman ataupun jasa-jasa lainnya ya, tapi kita menjual jasa kita, jasa keperawatan, yaitu kita mengkomersilkan ya, kita mengkomersilkan dari layanan keperawatan kita, kompetensi keperawatan dengan profesional, sehingga masyarakat itu benar-benar percaya ya, dan memang ada hasilnya, evidence-nya itu baik ya dari praktik mandiri keperawatan ini. Dan kedua, pengembangan praktik mandiri keperawatan ini sekarang kita kembangkan dengan cara sistem konsultasi ya. Jadi kita mengadakan pelatihan di Kota Mobagu ini. Intinya bukan nilainya yang kita harapkan, outcome-nya bukan pelatihan itu, tetapi setelah pelatihan apa yang kita mau buat. Jadi seperti itu, pengembangannya yaitu sistem konsultasi. Sistem konsultasi dari praktik mandiri keperawatan kepada profesi lain, contohnya profesi dokter, dokter bedah pembuluh darah, dokter bedah plastik, dokter bedah umum dan lain sebagainya. Apabila sudah bukan kompetensinya kita dalam menangani, kita langsung konsul ke dokter ya, dan kita memfasilitasi, kita sudah kerjasama dengan beberapa bagian dokter bedah itu dalam hal konsultasi ya. Jadi pasien itu tidak usah jauh-jauh ke Manado, cukup datang di tempat praktek mandiri keperawatan, maka orangnya akan konsultasi direct langsung dengan dokter, sehingga masyarakat itu tidak usah jauh-jauh, yang masyarakat Kota Mobagu yang mengalami kelainan pembuluh darah ya, contohnya pasien-pasien dengan peripheral arterial disease, tidak usah jauh-jauh ke Manado, cukup ke sini kita yang konsultasikan ke sana. Jadi rencananya sudah fix, baru mereka datang ke sana untuk dilakukan tindakan oleh dokter bedah, contohnya seperti itu. Kita memudahkan, kita memangkas waktu, biaya dan lain sebagainya agar supaya masyarakat ini terbantu. Itu yang kedua ya. Yang kedua, kita mendekatkan layanan seperti target dari Menteri Kesehatan ya. Target dari Menteri Kesehatan itu kita mendekatkan layanan kesehatan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi istilahnya kita jemput bola di sini. Nah, kemudian manfaat yang ketiga itu yaitu lewat pelatihan ini kita membuat evidence baru ya, karena narasumbernya itu rata-rata dari praktisi ya, teman-teman kita praktisi di Sulawesi Utara, sehingga ada evidence baru yang bisa kita konsepkan menjadi algoritma baru yang bisa kita terapkan di masyarakat Sulawesi Utara ya.
Dan kemudian untuk apa pelatihan ini kita laksanakan? Yang pertama itu untuk mengurangi angka loss di rumah sakit, ya. Kalau SDM-nya itu penanganan lukanya itu baik, maka angka loss-nya itu long off stay dari pasien di rumah sakit itu akan berkurang karena SDM-nya itu benar-benar mumpuni dalam perawatan luka untuk maintenance pasien di rumah sakit, begitu. Jadi kita penggunaan dressing-nya itu tepat dan kemudian terjadi efisiensi bahan-bahan ya di rumah sakit sehingga membantu pasien itu cepat pulang, maka loss rumah sakit itu menjadi berkurang ya karena teman-teman SDM sudah mumpuni yang mengikuti program pelatihan di Kota Mobagu ini, yang mana program pelatihan CBBCN ini sudah terakreditasi Kementerian Kesehatan ya lewat Pusat Pengembangan Pelatihan ya Pusbangdiklat DPW PPNI Sulawesi Utara ya. Kami berterima kasih kepada Bapak Ketua DPW PPNI Sulawesi Utara ya bahwa beliau itu support terhadap Pusbangdiklat sehingga pelatihan ini benar-benar efektif dan berkelas ya. Selanjutnya kita bersama perwakilan dari Pusbangdiklat yaitu Saudara Nurse Alfi. Kita akan menanyakan bagaimana pendapat beliau tentang pelatihan kali ini. Baik, terima kasih. Terkait dengan pelatihan, kebetulan di sini saya mewakili Pusbangdiklat DPW PPNI Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan amanah atau tugas dari ketua terkait dengan audit pelaksanaan pelatihan perawatan luka di Kota Mobagu. Terkait dengan kompetensi pelatihan yang sudah terdaftar di pelataran sehat, memang perawatan luka ini sudah sesuai dengan kompetensi yang ada, yang dimana dibutuhkan oleh masyarakat dan para nakes tentunya. Nah, terkait dengan standar yang sudah dilakukan, Inwekna sudah melakukan proses pendaftaran dari pengajuan berkas sampai dengan persyaratan-persyaratan yang harus memenuhi kriteria dalam pelaksanaan pelatihan itu sendiri. Nah, kami dari Pusbangdiklat juga sudah memonitoring terkait dengan pemateri peserta sampai dengan bahan materi yang diajarkan itu sudah sesuai dengan syarat-syarat kurikulum di dalam pelataran sehat itu sendiri. Nah, terkait dengan kegiatan yang sudah berlangsung dari tanggal 3 sampai tanggal 6 hari ini, evaluasi yang sudah dilakukan adalah yang pertama, peserta itu hadir sesuai dengan berkas yang diajukan. Kemudian terkait dengan pemateri yang sudah hadir itu sudah sesuai dengan daftar pemateri yang telah mereka ajukan ya. Kemudian materi yang disampaikan sudah sesuai juga dengan kurikulum yang ada di dalam kompetensi pelataran sehat. Nah, terkait dengan kegiatan pelatihan ini, kami sudah melihat bahwa Inwekna ini setelah selesai pelatihan ini tidak sampai di sini saja. Ada beberapa hal yang akan terus berkembang terkait dengan misalnya setelah pelatihan ini peserta akan bisa melakukan konsultasi ya terkait dengan karya ilmiah yang bisa mereka hasilkan. Karya ilmiah seperti apa? Misalkan mereka mempunyai pasien kelolaan yang bisa mereka rawat. Kemudian dari proses dari pasien masuk sampai pasien itu mengalami penyembuhan dalam proses perawatan luka, itu bisa mereka publikasikan dalam bentuk journal proceeding. Nah, apa kami dari Inwekna yang bisa dilakukan? Kami akan membantu memfasilitasi para peserta ini agar mereka mau dan paham bagaimana cara agar bisa mempublikasikan hal tersebut. Apa dampaknya bagi Inwekna dan masyarakat dan nakes? Inwekna tentu saja akan terus berkontribusi dalam meningkatkan perawat-perawat yang handal dalam perawatan luka. Nakes itu sendiri bisa memberikan manfaat bagi masyarakat untuk bisa melihat bahwa perawatan luka itu ada berbagai macam metode yang bisa dilakukan. Dari hasil perawatan luka itu sendiri bisa dinikmati oleh masyarakat luas, seperti itu. Jadi ini merupakan suatu kesempatan bagi teman-teman perawat ya yang bisa mengikuti perawatan luka baik dari tingkat pendidikan maupun perawat-perawat yang sudah bekerja. Kami sudah melakukan audit terkait dengan pelatihan ini dan memang
Inwekna itu sendiri sudah melakukan standarisasi yang sudah sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan perawatan luka bagi perawat-perawat khususnya di Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih Nas Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Nah teman-teman, hari ini kita kegiatannya adalah hand on, praktek langsung ke pasien. Kita sekarang ada di klinik Kota Care, yang dimana ini adalah salah satu klinik yang bergelut di bidang wound care dan menjadi salah satu tempat untuk praktek langsung dari teman-teman peserta CBWCN Kota Kotamobagu. Nah, bagaimana keseruan atau kegiatan kali ini? Ayo kita ikuti. Ada tuh, hipotetik ada nggak? Ada. Ini apa datang ke sini? Kalau kalian yang menciptakan, dia keunikan sendiri bertempat. Nah, jadi ini lebih bagus ada terampil brand. Salah satu dari sini, pakai ini pakai brand. Jadi ada beda keunikan sendiri. Jadi hanya bisa dapat di sini brand itu. Ada satu orang, di mana ada pasien yang sudah prepare untuk dilakukan perawatan luka. Oke, kita lanjut ke ruangan sebelah. Di sini adalah pasien pertama dan kedua, ada pasien kedua di sebelah, di ruangan sebelah. Ya, ini di sini ada ruang 2, pasien yang kedua. Di sini bersama Ketua Inwekna Sulut, Bapak Faris, dan pemilik Kota Care, Bapak Taufik, dan teman-teman peserta lainnya.
diambil, tapi saya ini dari kita diambil. Bukan dari dia kan. Jadi dia jelaskan ini tentang X faktor. Kalau berfokus dengan itu, sebenarnya harus pelatihan ini yang berfokus pasca. Jadi pasca orang pelatihan, mau bikin apa? Nah sekarang orang mau bangun. Ada orang lagi mengadopsi evidence dari orang sendiri. Kalau orang kan juga begini, kalau di perawatan, orang mengadopsi apa dulu? Nanda, itu kan evidence yang orang mungkin diagnosis ataupun intervensi itu, diagnosisnya itu diambil dari mana? Evidence-nya dari mana? Dari Amerika kan? Sebaiknya orang menggunakan evidence yang ada potongan. Karena contoh dia tanyakan, Pik, orang sini paling banyak pasti dari mana? Oh, dia bilang, oh paling banyak sini dari Bomong, area Bomong. Nah, kalau bikin apa nak ini? Atau bikin ke sistem itu, tuh. Nah, ternyata pakai di sini ini bagus. Nah, kalau evidence-nya ini yang orang pakai, sistem yang disuruh konsultasi, orang pakai, oh ternyata efektif. Ya, orang pakai untuk orang rekomendasi ke orang lain, pakai sistem yang terus bangun. Oke, sahabat Inwakna Sulut, kali ini teman-teman dari peserta BCWCN Kota Kota-Mobagu sudah telah melakukan praktik langsung ke pasien yang dilakukan di klinik Kota Care. Nah, di sini ada beberapa peserta dan salah satunya adalah dokter yang berasal dari Minahasa Utara. Kita akan tanyakan ke beliau bagaimana pendapat tentang pelatihan kali ini. Ayo. Selamat siang, Dok. Nah, bagaimana tentang pendapat dokter tentang pelatihan kali ini? Ya, menurut saya pelatihan ini sangat baik ya, karena di zaman yang sekarang ini kan banyak sekali, apalagi di daerah Manado, khusus Sulawesi Utara ini banyak sekali kasus-kasus penyakit kronis, dan penyakit kronis ini bisa menyebabkan luka kronis, sehingga kalau tidak ditangani dengan baik akan dilakukan tindakan amputasi. Nah, untuk pencegahannya sangat baik kita mempelajari teknik perawatan luka modern ini tentunya. Terima kasih dokter. Itulah pendapat dari salah satu peserta, yaitu dokter siapa ini? Dokter Yevita Singa. Dokter Livi yang berasal dari Minahasa Utara ya, Dok. Oke. Teknik perawatan nurse ini tentang perawatan luka modern ini sangat baik ya, sesuai dengan SPO yang ada, standar pelayanan. Tapi di balik itu semua juga dari masyarakat pun tidak perlu merasa khawatir atau enggan untuk melakukan perawatan di sini, karena selain dilakukan perawatan juga ada konsultasi langsung juga dengan dokter spesialis bagian bedah, dokter spesialis bedah vaskuler. Oke, itulah pendapat dari dokter tentang klinik praktek ini yang mungkin sangat berguna untuk masyarakat, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan khususnya untuk one care. Video harap-harap cemas para peserta yang akan memasuki ujian OSCE.
silakan tulis nama di sini, Pak. Kaiser Alsen, pedikubitus. Pedikubitus seperti yang ada di contoh kasus ini. Silakan Anda melakukan review pada pasien ini sesuai dengan data dari yang Anda lihat. Tersebut akan bisa diperbaiki DP luka. Jadi DP luka terobservasi dan insya Allah akan membaik gitu luka. Dan terlebih di klinik Kota Care juga selalu menangani kasus luka seperti ini banyak. Terus ini luka berapa lama nih? Luka yang bolong-bolong berapa lama? Ya Pak, kalau perhitungan Pak tetap menggunakan teori secara teori, jadi luka ini tetap dia hitungnya 12 minggu sebagai trauma luka. Ya 12 minggu. Jadi trauma mencapai dasar luka dulu sudah kita 1-4 minggu, baru trauma lakukan DP nama proses proliferasi atau granulasi itu sekitar 3-4 minggu dan remodeling sampai dengan 4 minggu. Jadi oh ya, sebelumnya saya kontrak waktu. Setelah saya jelaskan prosedur, apakah bisa langsung kita lakukan perawatan luka? Jadi sebelumnya mungkin bisa proses perawatan luka, mungkin ada rasa tidak nyaman atau mungkin rasa nyeri dan sebagainya, nanti dokter boleh bilang supaya nanti kita bisa. Ya, kaki begini kalau ini habis dokter operasi, dia ada patah, dokter pasang alatnya dia lalu, mati dulu terus ada luka begitu, batita, merah begini. Dok, ini DP pemeriksaan darah lengkap. Ini dia, yang DP dokter bedah ini dok bilang darah lengkap sepeda kita ini normal dok. Waktu di rumah sakit dia DP hasil normal dok. Jadi bagaimana dok? Ada luka begini dok. Itu luka karena ini dok, ada bawa motor, motor sambar, patah, ini lalu pada habis operasi. Habis operasi dokter bilang rawat juga tadi luka di puskesmas. Kemudian itu kita ke puskesmas ini merawat ini luka ini. Di hasil ada yang hitam begini dok, ada yang merah sebelah ini. Itu lalu kira-kira. Waktu perawatan setelah dari dokter bedah, perawatan puskesmas kira-kira Bapak berapa kali datang? Pak Hendra berapa kali datang ke puskesmas? Kita tiap 2 hari dok, di puskesmas bilang datang tiap 2 hari mau ganti kata DP barusan itu. Bagaimana dok ini dok? Oke, alhamdulillah setiap hadiah Ya teman-teman sekalian, dengan berakhirnya kegiatan pelatihan hari ini, output yang Resna Sulawesi Utara inginkan yaitu hasil setelah teman-teman pelatihan. Ayo kita bangun bersama sistem pelayanan terkait perawatan luka terhadap pasien, mengingat prevalensi penyakit kronis yang berhubungan dengan luka di Sulawesi Utara itu meningkat setiap tahunnya, itu ada peningkatan. Jadi diharapkan kita itu bisa memberikan dampak kepada masyarakat di Sulawesi Utara dan juga bisa menurunkan angka long of stay di rumah sakit terkait dengan layanan perawatan luka yang tepat. Dan kemudian terima kasih ada sedikit juga
ada dokter. Dokter ini menjadi anggota luar biasa di Indekna Sulawesi Utara. Ya, jadi di Indekna Sulawesi Utara ini merupakan badan kelengkapan dari PPI. Di sini terhimpun semua perawat-perawat luka yang di dalam Indekna Sulawesi Utara. Tetapi anggota kami bukan hanya dari perawat semua, yang jadi anggota kami juga ada bidan. Itu kalau bukan perawat, dia menjadi anggota luar biasa di Indekna Sulawesi Utara. Dokter sudah mengikuti program kami. Dokter juga sebagai anggota Indekna Sulawesi Utara bisa memberikan masukan, saran ataupun kritik terhadap organisasi Indekna Sulawesi Utara. Dan kemudian ada profesi lain juga sebagai anggota luar biasa di kami, dan juga ada teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan juga itu adalah anggota Indekna luar biasa. Jadi bukan hanya perawat. Jadi cuma itu jadi bahan pertimbangan ke depan kalau ingin pelatihan. Indekna Sulut. Terima kasih.